Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Youth NGC Rayon 1D. Apa kabar? Well, dimanapun kalian berada, saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat. Amin. Yuk sama-sama kita siapin hati kita untuk kita puji, untuk kita sembah dan tinggikan Tuhan kita. Come on. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang benar, yang mengalahkan maut. Pengamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau terlebih besar Tuhan dari setiap apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa dalam setiap musim kami Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. You never leave us Lord. You always besides us. Dan kemanapun kami melangkah Tuhan, kemanapun kami berjalan Tuhan Yesus, Engkau selalu temenin setiap kami Tuhan Yesus. Engkau selalu provide semua kebutuhan kami Tuhan. Engkau selalu setia buat setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Who makes the sun to rise, bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. You tell the storm to rest, oh God. When I'm overwhelmed and cannot speak, Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I lift my hands, and I bring my song, all of my rights, all of my days,
to the one thing true, to the one thing true, my Jesus, it is you. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tiada hentinya bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mengangkat suara kami mau naikkan setiap doa kami Tuhan Yesus ke hadapan-Mu Bapa. Tuhan, hari ini kami mau angkat tangan kami mau serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau katakan shalom untuk Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya bangsa kami tidak luput dari pandangan-Mu, bangsa kami tidak luput dari kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan pemerintahan yang ada mulai dari jajaran paling tinggi sampai paling rendah Tuhan Yesus. Biar kiranya ada hikmat marifat daripada Tuhan yang terus menyertai setiap mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan Yesus, Tuhan semuanya boleh mendatangkan kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami gak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan, untuk Pastor Niko Tuhan Yesus, untuk Pastor Kiki Tuhan Yesus, untuk setiap Tuhan Yesus ketua kabit yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan Bapa. Tuhan, kami percaya ada visi misi-Mu yang terus Tuhan genapi atas setiap mereka. Biar mereka boleh terus memimpin kami setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, untuk makin hari semakin mendekat sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gak lepas kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak muda-Mu hari ini Tuhan Yesus. Di manapun mereka berada Tuhan Yesus, Tuhan kami mau lepaskan Tuhan Yesus, kasih mula-mula itu untuk setiap mereka. Bakar setiap mereka Tuhan Yesus, biar ada kegerakan anak-anak muda itu boleh terus tergenapi Bapak. Biar Pentakosta ketiga itu boleh terus tergenapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan juga keluarga demi keluarga di luar sana Bapak. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus, kami mau melepaskan berkat atas setiap mereka. Kami mau ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Biar ada keluarga yang harmoni Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus setiap hati kami boleh siap seperti tanah yang subur, sehingga benih yang ditanamkan itu boleh tumbuh dan berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom teman-teman JC, teman-teman Youth Rayon 1D dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami boleh menikmati kasih Tuhan. Tuhan, sungguh dimanapun kami saat ini sedang berada, Tuhan jamah setiap kami. Tuhan, kami buka hati kami, bicara yang banyak buat kami Tuhan Yesus. Bangkitkan setiap kami yang mungkin lagi bosan, lagi capek, lagi lelah, lagi lesu. Bangkitkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan punya pesan yang begitu spesial buat setiap kami. Sungguh biar di momen ini kami boleh dapat sesuatu Tuhan, dan biar rencana Tuhan tetap terjadi atas kehidupan setiap kami. Gak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Musim boleh berganti sekalipun dalam keadaan yang sulit. Kami percaya hanya rancangan Tuhan yang terjadi atas generasi kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom buat teman-teman semua yang belum kenal. Perkenalkan, nama aku Daniel William dari Bandung, dan senang banget ketemu teman-teman satu kali lagi, sekalipun masih secara online. Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik, amin. Nah, masuk tahun 2021 ini kita tahu sama tahu, kita masuk ke yang namanya tahun integritas. Teman-teman semua, di tahun integritas ini ada satu faktor yang sangat penting untuk kita punya, untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Apa itu? Konsistensi. Teman-teman, udah 1 bulan penuh teman-teman semua belajar tentang satu kata ini, konsistensi. Ini hal kecil, tapi percayalah, hal ini kalau kita lakukan, kalau kita kerjakan menjadi hal yang sangat besar, menjadi penentu di tahun integritas ini. Teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi, waktu aku cari tahu, ternyata dibilang begini, konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan.
konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan. Teman-teman, bukankah hal ini yang sedang diuji hari-hari ini? Ketetapan dan kemantapan dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita belajar konsisten dalam hal-hal kecil dan lain sebagainya, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya supaya kita konsisten tetap ikut Tuhan, konsisten tetap cinta Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Teman-teman, kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat familiar. Belakangan kita sering dengar nama tokoh ini. Siapa tokoh ini? Nabi Yeremia. Kita akan sering dengar, hari-hari ini generasi Yeremia pasti dibangkitkan. Generasi Yeremia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Pertanyaannya gini, siapa sih Yeremia? Teman-teman, Yeremia adalah seorang anak muda yang Tuhan panggil di masa mudanya. Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Nah, ternyata waktu aku pelajarin, teman-teman, Yeremia ini adalah seorang yang sangat konsisten. Ternyata teman-teman belajar dari seorang Yeremia, konsistensi adalah hal mendasar yang Yeremia lakukan terus-menerus dalam kehidupannya. Konsistensi adalah satu kunci yang sangat penting untuk seorang Yeremia bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jadi nggak cukup, sekali lagi aku ulang, nggak cukup cuma bilang mau dipakai Tuhan, tapi tanpa konsistensi, tanpa kemantapan dan ketetapan hati, that's not enough. Dengan konsistensi, teman-teman, apapun yang kita alamin, kita akan tetap mantap, sama-sama bilang mantap. Yes, mantap untuk iring Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama gimana sih seorang Yeremia, dia tetap konsisten ikut Tuhan dalam segala musim dalam kehidupannya. Yang pertama, poin pertama, kita lihat di Yeremia 1 ayat 4, aku bacakan buat teman-teman semua. Dikatakan demikian, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Di ayat 5 disebut bla 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 bunyinya. Aku ulang ayat 4 ya. Firman Tuhan datang kepadaku. Aku ambil part ini aja. Firman Tuhan datang kepadaku. Teman-teman, ayat ini begitu singkat. Tapi waktu aku baca ayat ini, ada sesuatu yang mengganggu, menggelitik dalam hati. Kenapa? Karena waktu aku pikirin gini, seorang Yeremia, dia hidup, dia dipanggil di tengah satu generasi yang hancur. Hancur sehancur-hancurnya, moral lagi bobrok dan lain sebagainya. Teman-teman, dia nggak ada siapapun. Nggak ada temanku, nggak ada teman konsel yang bisa nguatin dia. Actually, dia seorang diri. Tapi ini dahsyat. Yeremia yang seorang diri di tengah keadaan generasi yang rusak. Yeremia 1 ayat 4 bilang begini, firman Tuhan datang pada Yeremia. Padaku, kata Yeremia. Artinya Yeremia bisa dengar firman Tuhan. Di tengah keadaan generasi yang hancur, Yeremia dengar firman Tuhan. Di tengah keadaan yang gak baik, di tengah kesendiriannya. Kutip, kesendirian biasa kita identikan dengan keadaan isolasi. Bukankah itu yang sedang kita alami hari-hari ini? Pertanyaannya yang pertama sekarang, teman-teman, di tengah keadaan generasi kita yang rusak seperti sekarang, di tengah-tengah keadaan kutip kita diisolasi sendiri, ke gereja masih nggak bisa, dibatasin, susah. Kayaknya kuliah masih online, sekolah masih online, kerja sebagian masih ada WFH, susah ketemu teman, mau main kesana kesini kayaknya nggak nyaman. Dulu kita bisa rame-rame, sekarang seolah-olah semua sendiri. Dan karena banyak yang kutip terisolasi sendirian, aku lihat fenomena hari-hari ini, banyak anak-anak muda yang dulu on fire, sekarang mulai biasa-biasa aja. Teman-teman, gimana dengan keadaan teman-teman semua? Apakah masih seperti Yeremia? Konsistensi yang pertama yang Yeremia miliki, tahu nggak apa? Dia tetap dekat sama Tuhan. Kak, tahu dari mana Yeremia dekat sama Tuhan? Buktinya, waktu Tuhan bicara, Yeremia bisa dengar. Waktu Tuhan bicara, waktu Tuhan panggil, Yeremia tetap bisa dengar suara Tuhan. Teman-teman, masihkah engkau bisa mendengar suara Tuhan dalam kehidupanmu hari-hari ini? Masihkah engkau memiliki konsistensi? Kejar Tuhan, intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Sekalipun ibadah harus lewat Zoom, harus lewat YouTube, rasanya aduh garing, bosan, dan lain sebagainya. Masihkah kita memiliki kualitas seorang generasi Yeremia? Yang pertama, konsisten,
untuk kejar Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, ini begitu dahsyat. Seorang Yeremia sendirian hidup di tengah generasi yang hancur, tapi dia tetap bisa dengar suara Tuhan. Dia tetap dekat sama Tuhan. Dan aku percaya orang yang dekat sama Tuhan, dia pasti kejar Tuhan dalam kehidupannya. Amin. So, konsistensi yang pertama untuk tetap dekat dengan Tuhan. Mari miliki rasa haus dan lapar. Mari miliki rasa haus dan lapar. Come on. Baca lagi Alkitab. Amin. Baca lagi Alkitab. Ayo ibadah lagi. Ayo ikut ibadah lagi. Jangan males-malesan. Katakan amin. Yang kedua, teman-teman. Jadi setelah Yeremia dia konsisten, dekat sama Tuhan, dia kejar Tuhan. Akibatnya dia bisa tetap dengar suara Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari seorang Yeremia. Yeremia 16 ayat 2. Aku bacakan lagi. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Teman-teman, seperti yang kita tahu, Yeremia diminta hidup dalam satu keadaan penyangkalan diri yang begitu besar. Penyangkalan diri yang sebetulnya begitu sulit. Dia dilarang menikah, dilarang punya anak. Yeremia diminta untuk menyangkal dirinya. And you know what, teman-teman, tahukah teman-teman semua, Yeremia konsisten melakukan ini. Kalaupun dia harus menyangkal kedagingan, menyangkal dirinya sendiri, seorang Yeremia, dia tetap konsisten, tetap mengambil kemantapan hati, ketetapan hati untuk tetap menyangkal dirinya sendiri. Ini begitu dahsyat. Generasi Yeremia bukan generasi sembarangan. Generasi Yeremia adalah generasi yang dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan. Gimana dengan kita semua? Masihkah kita punya ketetapan hati, konsistensi, kemantapan tanpa ragu dalam hati kita untuk berkata tidak bagi dosa? Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dulu on fire, sekarang gak cuma jauh dari Tuhan, gak cuma udah jadi malas ibadah, mulai masuk ke step 2, balik lagi sama dosa yang lama. Teman-teman, di masa pandemik sekarang, akses pornografi meningkat begitu drastis. Ini menyedihkan. Gimana dengan kita semua? Ingat, dulu kita pernah bilang, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Mungkin teman-teman pernah nangis, ikut Raising the Standard dan lain sebagainya. Tuhan aku mau hidup kudus. Gimana dengan sekarang? Come on, jangan cuma karena kita gak bisa ke gereja, udah lama gak KKR, kita balik lagi ke kehidupan kita yang lama. Seorang Yeremia tetap berketetapan hati. Seorang Yeremia tetap konsisten. Untuk apa? Menyangkal kedagingannya. Come on. If you are the Jeremiah generation, kalau engkau adalah generasi Yeremia, saat ini tanpa keraguan sedikit pun, mari kembali kepada ketetapan kita yang semula. Mungkin dulu kita pernah berketetapan untuk tidak menyentuh yang najis, untuk gak berurusan lagi sama dosa. Tapi tanpa kita sadar, hari ini kita balik ke kehidupan kita yang lama. Mari saat ini ambil komitmen balik yuk. Balik sama Tuhan. Guys, waktu si anak bungsu yang udah sangat hina, dia keterlaluan, dia minta warisan dari papahnya, dia pergi jauh, dia udah jadi pribadi yang kurang ajar, dan berakhir begitu kotor, hina. Bahkan dia makan, Alkitab catat, ampas babi. Wah, udah gak ada nilainya nih manusia. Waktu dia memutuskan untuk kembali pulang cari bapaknya, kita tahu Alkitab catat apa yang bapaknya lakukan. Bapaknya bukan usir anak ini, bapaknya lari, dia peluk anak ini. Teman-teman, hal yang sama berlaku buat setiap kita. Mungkin selama ini komitmen kita untuk gak sentuh dosa lagi, mungkin selama pandemik fail, mungkin gagal. Tapi teman-teman, come on, belum terlambat. Saat ini mari ambil komitmen, balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Kalau tema kita hari ini adalah komitmen, konsistensi untuk ikut Tuhan. Yang pertama tadi apa? Tetap haus dan lapar. Yang kedua, mari konsisten untuk tidak menyentuh yang najis. Mari konsisten untuk hidup kudus. Amin. Guys, Yeremia lakukan dua ini. Yeremia lakukan dua ini dengan konsisten. Konsisten dekat dengan Tuhan, konsisten untuk menyangkal dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat ayat firman Tuhan, Yeremia 20 ayat 7, nanti aku lompat ke ayat 9, aku bacain dulu ayat 7 ya.
Dikatakan demikian, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olok aku. Teman-teman, Yeremia bilang gini sama Tuhan. Ternyata waktu dia dipakai Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang mengolok-olok Yeremia. Dia bukan dipuji, wih kerennya. No, dia diolok-olok. Apaan sih lo? Dan lain sebagainya. Tapi Yeremia katakan, Tuhan, Engkau telah membujuk aku. Jadi Yeremia menghadapi situasi di mana dia diserang, diomongin dalam keadaan yang gak enak ya. Kita lihat ayat 9. Efeknya untuk Yeremia. Dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau lagi mengingat dia, tidak mau lagi mengucapkan firman demi nama Tuhan, maka dalam hatiku, kata Yeremia, perhatikan, ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Teman-teman, ini begitu dahsyat. Ketika Yeremia ngalamin situasi yang gak mudah, dan dia mulai berpikir, enough, udah gak Tuhan-Tuhanan lagi, capek deh, enggak lagi, udah garing, enggak lagi, udah enggak. Ketika dia menghadapi lingkungan yang mengolok-olok dia, ketika dia menghadapi satu situasi di mana rasanya bahkan dicatat begini, aku nggak mau nginget Tuhan lagi, nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, udah deh, lupain deh penuaian, lupain deh Pentakosta dan lain sebagainya. Aku nggak mau ngucapin firman lagi. Ini seorang Yeremia loh. Artinya ada satu momen di mana dia merasa udah, I'm done, enough. Seorang Yeremia menyerah atas panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi Alkitab catat dengan sangat jelas, dikatakan gini, waktu Yeremia berpikir udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, maka dalam hatiku, kata Yeremia, ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Berlelah-lelah aku coba tahan, tapi aku gak sanggup. Teman-teman, yang ketiga yang seorang Yeremia punya, dia konsisten menjalankan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun ada situasi up and down, sekalipun ada situasi kayaknya udah I'm give up, Lord enough, aku nyerah, gak sanggup lagi, gak mampu lagi, kok gini banget. Waktu Yeremia mau nyerah, perhatikan, ada satu gejolak kayak something yang berapi-api dalam hatinya. Yeremia coba tahan, tapi nggak bisa. Merasuk dalam tulang-tulangnya. Wow, guys, if you feel the same things, kalau teman-teman merasakan hal yang sama, gejolak yang sama dalam hatimu, every single time, setiap kali engkau pikir, okay, I'm done, aku mau nyerah, tapi dalam hatimu ada satu gejolak, nggak bisa. Aku gak bisa nyerah, aku gak bisa jauh dari Tuhan, aku gak bisa lari dari panggilanku ini. Dengar baik teman-teman, you are the Jeremiah generation. Apa yang kau perlukan? Bangkit lagi, balik ke panggilan Tuhan, balik ke panggilan Tuhan. Katakan amin. Come on. Kayaknya simple, tapi untuk kita lakukan, ini satu paket komplit untuk tetap dekat dengan Tuhan. Seorang Yeremia, teman-teman semua dan aku, kita semua generasi Yeremia, kita harus konsisten haus dan lapar sama Tuhan. Kita harus konsisten hidup kudus. Kita harus konsisten kerjakan panggilan Tuhan. Teman-teman, waktu tadi dikatakan, waktu orang-orang mengolok-olok, Yeremia gak mau ingat-ingat lagi Tuhan. Bahkan seorang Yeremia pernah mau berhenti. Dia berpikir udah gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Come on. Let me tell you teman-teman, jangan disalah-artikan. Hal yang wajar dan normal. Kalau dalam hidup kita pernah merasakan udah Tuhan, I'm done, capek. Seorang Yeremia ternyata merasakan hal yang sama. Tapi yang dahsyat, ternyata DNA seorang generasi Yeremia. Even engkau merasakan aku mau nyerah, alhasil seorang Yeremia, dia gak pernah menyerah. Dia gak pernah menyerah atas panggilan Tuhan dalam hidupnya.
Sekalipun udah deh capek, enggak lagi. Yeremia tetap kalah waktu Tuhan yang bujuk dia. Waktu ada gejolak itu timbul dalam hatinya, dia nggak bisa tahan. Dia nggak bisa tahan. Dia nggak bisa tahan. Ini seorang Yeremia. Teman-teman, mungkin ada kalanya api itu mulai redup dalam kehidupan kita. Tapi whatever it takes, apapun harganya, jangan pernah biarkan api itu padam. Mungkin ada kalanya, kayaknya kita nggak bisa bergerak. Kayaknya panggilan Tuhan mana? Katanya revival. Mana? Katanya kebangkitan generasi Yeremia. Mungkin ada kalanya, we want to stop. Tapi dengar baik, Tuhan nggak pernah nyerah atas kehidupan teman-teman semua. Buktinya apa? Engkau rasakan gejolak itu sekarang ada dalam hatimu. Come on, ambil keputusan hari ini untuk bangkit lagi. Seorang Yeremia, aku simpulkan, dia tetap dekat dengan Tuhan, dengan konsisten. Seorang Yeremia, dia tetap konsisten hidup kudus. Seorang Yeremia, dia konsisten jalankan panggilan Tuhan. Sekalipun ada momen dia hampir jatuh, hampir menyerah, tapi dia bangkit lagi. Inilah kriteria generasi Yeremia. Dan teman-teman, ketika engkau lakukan ketiga hal ini, percayalah perkenanan Tuhan akan turun penuh atas kehidupan setiap kita. Katakan amin. Teman-teman, sebelum aku doa tutup, ada satu tokoh yang begitu konsisten, nggak ada saingan, begitu konsisten dalam mencintai teman-teman dan saya. Siapa tokoh ini? Tuhan Yesus. Guys, kita baru merayakan di awal April kemarin Jumat Agung, hari Paskah. Come on, kita tahu gimana Yesus mati buat teman-teman dan buat saya. Kita tahu penderitaan yang Tuhan alami cuma untuk menebus setiap kita. Dan tidak pernah terpikir sedikit pun dalam benak Yesus untuk menyerah. You know why? Karena Tuhan pikirin teman-teman dan aku. Karena Tuhan keep thinking about us. Aku percaya waktu Tuhan lagi dicambuk, sakit, waktu disalib, dipaku tangannya pakai mahkota duri. Kenapa dia gak nyerah? Karena Tuhan pikirin teman-teman dan pikirin aku. Sebegitu konsistennya cinta Tuhan buat teman-teman dan buat saya. Pertanyaannya hari ini, maukah kita balas cintanya Tuhan? Yuk, mari konsisten cintai Tuhan. Dengan cara apa? Konsisten tetap haus dan lapar sama Tuhan. Jangan berhenti kejar Tuhan. Konsisten jauhin dosa. Dan yang terakhir, konsisten jalanin panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang nangkep sampai sini katakan amin. Teman-teman, aku selesai, tapi aku percaya ada sesuatu yang Tuhan tanam dalam hati setiap kita. Dan sesuatu ini akan jadi benih. Benih ini akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar untuk kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh aku berdoa saat ini. Aku percaya Tuhan sedang membangkitkan setiap kami. Mungkin keadaan kami saat ini seperti tulang-tulang kering, Tuhan. Tapi sungguh saat ini aku berdoa, biar nafas hidup itu dihembuskan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh tulang-tulang kering itu kembali berderak-derak, kembali bersatu. Tumbuh kulit urat di atasnya ya Tuhan. Bahkan nafas hidup dihembuskan kembali dan menjadi satu pasukan yang begitu besar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin keadaan kami saat ini kurang baik Tuhan. Mungkin kami ada dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Bahkan kami jatuh lagi dalam dosa. Bahkan kami lari dari panggilan Tuhan. Hari ini kami mau bilang, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau balik lagi sama Tuhan. Kami mau balik lagi sama Tuhan. Engkau yang merasakan, yes, itu aku. Mari ambil momen, engkau doa sama Tuhan. Engkau doa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat semua sahabat-sahabatku Tuhan. Pulihkan satu persatu ya Tuhan. Pulihkan satu persatu. Aku percaya kuasa Tuhan mampu. Kuasa Tuhan mampu menjamah, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami mau ambil komitmen seperti seorang Yeremia Tuhan. Kamilah generasi Yeremia itu. Kami mau konsisten. Kami mau berketetapan hati Tuhan. Kami mau terus melakukan dalam kehidupan kami. Kami mau terus lapar dan haus sama Tuhan. Kami mau jaga komitmen kami untuk gak jatuh bangun lagi dalam dosa. Dalam nama Yesus, kami tahu ini gak mudah, tapi Tuhan yang bantu kami. Urapi kami Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami mau bilang Tuhan, kami mau konsisten menjalankan panggilan Tuhan. Sampai kami lihat jiwa-jiwa dimenangkan. Sekolah demi sekolah, kampus demi kampus, kantor demi kantor dimenangkan buat Tuhan.
kota kami, bangsa kami Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa, semua dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa, kalau Tuhan begitu konsisten mencintai kami Tuhan, dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, Tuhan ajar kami untuk bisa konsisten mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita, dan terimalah berkat ini. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.